Saya mau sampaikan firman Tuhan lewat lagu-lagu apa yang sudah disampaikan hambanya. Saya selalu mencari tema dari apa yang saya nampak pada saat saya memberikan khotbah. Apa yang saya nampak Tuhan, itulah yang saya mau katakan. Selalu saya berjanji seperti ini. Sehingga apa? Saya meninggalkan, saya membelakangi, saya menyanggah kekuatan otak saya, kekuatan pengajaran yang saya sudah dapat, tapi saya mengandalkan pimpinan Roh Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya tidak katakan hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan khotbahnya dari rumah dan sebagainya itu salah. Tidak. Banyak orang keliru dengan perkataan saya tadi, seolah-olah persiapan itu tidak perlu. Persiapan itu sejak kita berkomitmen melayani Tuhan, dari situ Tuhan dan kita sudah mempersiapkan diri dalam pelayanan. Amin. Jadi bukan khotbah sesaat, tetapi izinkanlah Roh itu yang memimpin jika saudara nanti melayani dia seperti kami, seperti ini. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus sarjana teologi dan doktor teologi. Saudara tidak ada embel-embelnya juga bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Dan itulah saya lakukan tatkala saya kelas 2 SMA. Bayangkan, HKBP belum menyidi saya. Saya dulu HKBP belum disidi saya waktu itu sudah melayani Tuhan. Dan ini harus saya katakan dalam kesempatan ini. Kalau saya dimampukan Tuhan, kenapa saudara tidak? Itu amin. Saya kasih hati saya, dibentuk saya, diukir saya, dimampukan saya berbicara tentang Rohnya. Amin. Jadi luar biasa lagu pertama tadi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ada kata mengasihi Tuhan, ada kata merenungkan firman Tuhan. Hanya menyenangkan hatimu, itu tujuan hidupku. Ada 3 hal yang patut kita renungkan dalam nyanyian tadi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, aku mengasihi-Mu, hanya menyenangkan hatimu. Sanggupkah kita menyanyikan itu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bukankah hanya di hadapan sesama manusia? Apabila dia menampakkan wajahnya di sini, sekalipun memang ada di hadapan kita, ada di hatimu dan ada di hati saya. Tak usah dia datang secara manusia lagi di sini. Mampukah kita mengatakan lagu tadi? Itu berat kali kawanku. Berat kali. Dan saya sering kalau membawa khotbah di sini, gak bisa saya gak menangis. Gak bisa saya gak menangis. Tuhan, sungguhkah saya mengasihi Engkau dengan segenap hatiku? Dari Ulangan pun, kitab perjanjian lama sudah dikatakan, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan termasuk di Matius, Markus, Lukas, di Injil, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan harus mengasihi Dia. Ulangan 11 ayat 1, harus, tidak ada tidak. Karena pertama kita harus mengasihi Dia, baru kita bisa mengasihi sesama manusia. Khotbah saya sering menyinggung Matius 25. Tatkala dia katakan, tatkala aku lapar, Engkau tidak pernah memberikan aku makan. Tatkala aku haus, Engkau tidak pernah memberikan aku minum. Tatkala aku orang asing, Engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan di rumahmu. Tatkala aku telanjang, Kau tidak pernah memberikan aku pakaian. Tatkala aku di rumah sakit, Engkau tidak pernah membesuk aku. Tatkala aku dalam penjara, Engkau tidak pernah mengunjungi aku. Kapan Tuhan kami melihat Engkau seperti itu sehingga kami melakukannya? Kenapa kami ke neraka sekarang ini? Kami tidak melihat Engkau. Karena tak satu pun manusia Kau berikan seperti yang kukatakan itu. Amin. Amin. Tetapi kepada yang menerima kerajaan sorga itu, sebaliknya, tidak usah saya ulangi. Sebaliknya apa yang dikatakan itu, apa yang sudah kau lakukan kepada satu orang pun daripada orang banyak ini, Engkau sudah melakukan itu kepadaku. Amin. Amin. Itu arti mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu, bukan hanya mengasihi dirimu sendiri. Sulit kali kita mengerti mengasihi Tuhan itu apa.
Ya, sulit. Dan dikatakan apa? Siapa yang benci sama saudaranya, dia adalah pembunuh. Pertama Yohanes 3 ayat 15. Ya. Pertama Yohanes 4:20. Pendusta. Kalau kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama manusia, tidak mengasihi saudaranya, itu adalah pendusta dan pembunuh. Tidak ada kata lain. Telak ngomongannya, pendusta dan pembunuh. Kita ini pendusta dan pembunuh. Makanya sebelum orang saya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, selalu saya bilang, mampukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Ada di dalam pelayanan saya di penjara, ada yang jujur, Pak Pendeta, aku belum bisa mengampuni dia. Kenapa? Tidak terjawab, tapi dia menangis. Lewat jeruji besi ini ku tangkap kepalanya. Tolong lihat saya saudaraku, ku tangkap kepalanya. Tuhan mengasihimu karena engkau jujur. Makin menangis dia. Dia jujur. Jadi lebih bagus kita katakan, Tuhan aku belum bisa, daripada aku sudah mengampuni padahal apa? Hanya di dalam bibir. Itu yang saya maksud. Dia jujur, aku belum bisa Pak Pendeta, sehingga saya nggak membaptis dia. Itu arti mengampuni. Tidak gampang mengampuni. Siapa bilang gampang? Hanya Roh Tuhan yang memimpin kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Makanya kalau orang berteriak di penjara, berapa kali saya lihat oleh orang keluarga Kristen berteriak di penjara, hukum seberat-beratnya, hakim. Kristen yang bagaimana itu saudara? Tolong jawab saya. Kalau saudara keluargamu di pengadilan, aku memaafkan dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang saudara katakan. Saudara ingat peristiwa yang dikatakan satu orang manusia, mampus ke orang Batak, orang bodoh makan latai babi itu. Ingat? Sayalah pengacara waktu itu mengadukan 3 orang saya. Saya dan Lamsi yang Sitorus dan Marga Situmor. 3 orang kami ke Polda ini. Karena apa? Sudah banyak orang Batak mendesak, terutama saya. Saya ketua marga-marga. Saya ketua juga organisasi Habatahon ke Batak. Mendesak saya. 3 orang kami bikin pengaduan. Tahu nggak saudara? Dari 3 orang ini hanya saya mengatakan, saya mengampuni dia. Tolonglah sesuai dengan hati nuranimu majelis hakim. Kalau saya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengampuni dia. Itu yang saya katakan di pengadilan. Kalau yang 2 lagi apa? Saya tidak salahkan dia sebagai manusia, hukum seberat-beratnya. Apabila saudara sekarang dalam penjara, orang yang saudara jolimi, orang yang saudara sakiti, bahkan orang yang sudah saudara bunuh, bagaimana kalau dikatakan kepadamu hukum mati, hukum seumur hidup, hukum seberat-beratnya? Dan balikan kepada dirimu apabila terjadi kepadamu dilakukan orang. Mampukah engkau mengatakan aku mengampuni dia dengan segenap hatiku? Saya menangis tatkala orang-orang Australia, orang-orang asing yang mati keluarganya waktu bom di Bali. Banyak wartawan-wartawan datang, sibuk wartawan Indonesia ke sana. No problem, tidak apa-apa. Kami tidak usah diwawancara. Tidakkah mau lihat kawan? Ya tidak. Kami sudah melupakan itu. Bayangkan, melupakan dalam arti tidak pernah menuntut. Amin. Tepuk tangan dulu sama dia. Tetapi orang Kristen yang bicara Kristen belum tentu itu Kristen itu, orang-orang bule itu. Banyak ateis. Sekarang ini banyak ateis, orang-orang bule. Kami tidak mau pusing, kami sudah melupakan itu. Maka itu saya katakan kepada saudara, apabila saudara sudah merasa diampuni Tuhan, jangan ingat-ingat lagi, jangan bolak balik lagi minta pengampunan sama dia. Aku benci kepadamu, dikatakan kepada orang Israel. Kalau orang Israel boleh minta pengampunan kepada dosa yang sama. Kalau dosa yang sama sudah diampuni, jangan kau ingat lagi. Karena artinya kau tidak percaya, kita tidak percaya bahwa dia sudah mengampuni kita.
Jadi kita harus mengasihi Tuhan Elohim kita itu dan mengasihi sesama manusia. Saya sudah singgung tadi, di dalam perjanjian lama pun sudah dikatakan bahkan harus mengasihi. Dan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas ada itu semuanya, terlalu panjang kalau kita buka-buka. Itulah hukum yang terutama yang pertama dan kedua. Sehingga membuat kita tidak terbelenggu dengan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan dibinasakan, hukum Taurat bukan dihilangkan. Itu penggenapan daripada itu, sehingga kita bebas melakukan sesuai dengan hati nurani. Maka itu makan batu bila perlu. Kalau itu memang itu obatmu, makan dalam nama Yesus. Tadi sudah disinggung oleh hambanya. Apapun yang engkau perbuat, baik engkau makan dan minum, tapi melakukan Bapa di surga, melakukan kesenangan Dia. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ada kata senang di situ, kita harus renungkan dalam-dalam, ya. Bisalah saudara buka dulu, ya. Menyenangkan hati Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 7.